laporan yang masuk di kami di WA Group itu. Berarti sudah dibuat di Lembornya tersendiri, yaitu grup grup Kopetau Lembor, kemudian Kopetau Komodo, sehingga petani atau kelompok masyarakat yang mengalami kerusakan tanaman akibat serangan PPT, mereka bisa langsung telepon, bisa juga video call dari lokus lokus serangan, atau bisa mereka ambil gambar langsung kirim. Kemudian teman-teman di Pokja untuk sementara ini masih yang berjalan ini, itu masih POPT dan kepala kliniknya mencoba menganalisa, mendiagnosis jenis hama dan penyakit yang ada di gambar yang dikirim oleh petani. Manakala pemirsa podcast Obrol Ringan yang saat ini masih bertahan menyaksikan atau menonton video podcast Obrol Ringan berbicara terkait inovasi kegiatan yang sudah dijalankan hampir selesai sudah kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator 7 tahun 2021 ini. Jadi Pak Ahmad, tadi kita berbicara terkait dengan inovasi ya. Jadi semua 40 peserta yang ikut kegiatan itu kan dituntut masing-masing harus membuat satu inovasi baru yang ditawarkan di Kabupaten Manggarai Barat. Bahkan di Dinas Pertanian sendiri, kalau tidak salah Pak Ahmad sendiri ya, dari Dinas Pertanian ya. Ya, alhamdulillah saya berkesempatan untuk menjadi bagian dari 40 orang ini. Dan 40 orang, satu kesyukuran yang luar biasa bagi saya. Dan saya tentu saja dengan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Kepala Dekade, dan tentu Pak Adis Kamsuri. Saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan kita ini. Terkait itu Pak Ahmad, inovasi, kita bicara inovasi ya. Kira-kira inovasi yang mau dibangun di Manggarai Barat ini dari Pak Ahmad sendiri seperti apa? Bisa diceritakan kepada pemirsa podcast Obrol Ringan. Oke, baik, terima kasih ya Terakhir Amin. Tadi sudah saya ceritakan bahwa pada saatnya nanti ada 40 inovasi yang dihadirkan oleh teman-teman peserta PK Angkatan 7 untuk dipersembahkan di daerah ini dalam melakukan pelayanan yang optimal dan profesional kepada masyarakat, tentu saja sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi. Kami sendiri terkait dengan inovasi yang kami angkat atau proyek perubahan yang kami coba tawarkan terkait dengan optimalisasi penanganan organisme pengganggu tumbuhan melalui pembentukan klinik proteksi tanaman pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat. Dan brandingnya adalah Kopetau. Itu bahasa Manggarai ya, tetapi punya filosofi dan makna yang sangat dalam. Mengapa kami mendorong brandnya seperti Kopetau, juga itu jadi akronim dari judul atau tema yang kami angkat. Kembali lagi saya sampaikan bahwa judul ini merupakan hasil inspirasi ya, hasil istilah atau istilah yang kami ikuti di Kabupaten Bandung selama kurang lebih 5 hari. Kemudian judul ini kami mencoba diskusikan dengan mentor dan coach. Dan alhamdulillah ya kami bisa mempertanggungjawabkan judul yang kami angkat, karena bagi saya secara pribadi ada nilai kebaruan yang ditawarkan dari konsep yang kami coba bangun ini. Bahkan menurut semua kami sudah mempresentasikan ya, di hadapan penguji waktu itu
tanggal 24 kalau saya tidak salah, 24 atau 25 kemarin, pokoknya bulan berapa? bulan Oktober. Jadi kami harus mampu mempertanggungjawabkan, mempresentasikan atau seminar ya di hadapan penguji. Kemudian itu penguji kami adalah Pak Alwan ya, Pak Alwan, beliau adalah satu kepala bidang di Balai BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian di hadapan pembimbing atau coach dan mentor, dan alhamdulillah judul yang kami angkat atau inovasi yang kami tawarkan ini itu sangat diberi apresiasi dan ada nilai kebaruan yang kami sampaikan, bahkan didukung penuh oleh mentor. Nah, ini adalah langsung yaitu Pak Haris Marinas Tanaman Tangan, kemudian Pak Bidang Kabupaten Pak Laurentius Hari. Sehingga bagi kami setelah judul ini diterima pada saat seminar, maka kewajiban kami adalah melengkapi penulisan ini selama lebih 2 bulan ini. 2 bulan ya. Nah, dan ini sedang berlangsung sekarang. Ini modelnya semacam proposal atau Iya. skripsi? Ya, mirip proposal, mirip skripsi. Itu rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Itu ada kurang lebih sekitar 4 bab kemarin. 4 bab ya, yang kami harus tulis, mulai dari pendahuluan, organisasi, kemudian analisa masalah dan manajemen risiko ya, yang kami tulis. Dan saat ini pada fase masa aktualisasi selama kurang lebih 2 bulan, kami harus menyelesaikan semua tahapan-tahapan yang kami tulis pada rancangan aksi perubahan yang sudah kami presentasikan di hadapan penguji. Dapat kami gambarkan bahwa ada metode penulisan itu ada 3 tahapan atau milestone, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, jangka pendek ini itu berlangsung selama 60 hari tadi, mulai dari tanggal 27 Oktober sampai nanti dengan tanggal 26 Desember. Nah, Desember. Kemudian masa fase jangka menengah itu nanti tahun 2022, dan masa jangka panjang itu lebih dari 1 tahun, berarti mulai dari 2023 sampai 2026. Nah, itu jangka waktunya. Nah, pekerjaan kami sekarang adalah bagaimana kami mempertanggungjawabkan semua item pekerjaan pada masa atau pada tahap jangka pendek ini. Yang pertama terkait dengan inovasi yang kami buat. Tahapan-tahapan jangka pendek ini yaitu pertama pembentukan tim kerja atau tim efektif. Kemudian yang kedua pembentukan klinik proteksi tanam atau Kopetaong. Kemudian yang ketiga itu pembuatan service center klinik proteksi tanaman Kopetaong. Kemudian sosialisasi klinik tingkat kabupaten. Kemudian yang kelima launching klinik proteksi tanaman, dan yang terakhir nanti evaluasi. Nah, itu pekerjaan yang harus kami selesaikan pada jangka pendek ini. Nah, itu nanti yang akan kami presentasikan pada tanggal 28 Desember 2021 ini. Itu presentasi di hadapan siapa nanti? Nah, presentasinya itu di hadapan nanti penguji. Penguji lagi. Jadi setelah proposal kami kemarin atau rancangan aksi perubahan kami kemarin diterima, disetujui, selanjutnya kami melengkapi
penulisan ini dengan tahapan-tahapan yang kami sampaikan tadi. Data-data yang dilengkapi. Terutama terkait dengan pembuktian. Ada istilahnya barang bukti. Contoh, harus ada notulensi rapat, kemudian daftar hadir, itu standar ya. Kemudian ada foto, dan kalau bisa dalam bentuk video pendek. Jadi setiap item pekerjaan atau tahapan-tahapan yang kami buat harus dibuktikan dengan notulensi rapat, daftar hadir, foto, bahkan dengan video. Itu semuanya Semua tahapan harus ada pembuktiannya. Dibuatkan video ya. Sebisa mungkin. Itu apakah ini hanya khusus untuk inovasi dari Rahmat sendiri atau semua? Semua. Ya, semua. Karena ketat sekali oh iya, aturannya. Karena kita diajarkan apa ya, antara yang kita ucapkan yang harus dibuktikan sesuai dengan real. Dan alhamdulillah ya, pada jangka pendek ini ya, sejak tanggal 27 kemarin mulai dari tahapan pembentukan tim kerja, tentu saja saya akan melibatkan teman-teman yang ada di bidang kami sendiri, kemudian bidang lain yang terkait untuk menjadi bagian dari tim aksi perubahan kinerja organisasi AKKAU. Itu timnya dari dinas sendiri ya? Iya. Yang milih dari Pak Ahmad sendiri atau dari? Yang milih tentu kami sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan tentunya terkait dengan soal efektivitas pelaksanaan kegiatan nanti. Ya, karena kita bicara terkait inovasi Pak Ahmad. Sehingga semuanya dari saya tentu berkoordinasi dengan atasan saya, kemudian bidang-bidang terkait, kemudian saya coba rumuskan dalam sebuah SK pembentukan tim kerja dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan kurba selama kurang lebih 2 bulan ini. Dan alhamdulillah saya merasakan betul ya kehadiran teman-teman yang masuk dalam terlibat. Itu total ada berapa tim kerja? Tim kerja kami kurang lebih sekitar ada 10 orang. 10 orang yang membantu saya, terutama di teman-teman saya di bidang pengendalian bencana pertanian dan usaha pertanian. Itu ada kurang lebih sekitar 5 orang, dan dari 2 bidang 5 orang. Jadi saya merasakan betul manfaat dari tim yang saya buat ini, karena semua tahapan-tahapan kegiatan yang saya lakukan saya melibatkan mereka, mulai dari rapat kerja 1 sampai dengan rapat kerja yang keempat sekarang ini. Kehadiran mereka sangat saya rasakan, mulai dari umpamanya mereka membantu saya membuat surat undangan, membuat daftar hadir, kemudian menyiapkan ruangan rapat, kemudian menyiapkan sound system, kemudian ada yang memposisikan diri sebagai yang mendokumentasi foto, kemudian membuat notulensi rapat. Dan tentu saja saya merasa bersyukur bahwa Pak Kadis setiap tahapan kegiatan yang kami lakukan beliau selalu memimpin rapat, dan ini menurut saya sangat energi yang luar biasa bagi saya, dengan dukungan yang sangat luar biasa dari Pak Kadis kami. Dan setiap tahapan-tahapan ini setelah selesai saya selalu berkonsultasi dengan coach melalui WA atau telepon langsung dengan Pak Eman Sirade. Beliau adalah coach kami selaku pembimbing terkait dengan tunjuk arahan, saran, masukan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Saya sedikit gambarkan bahwa klinik proteksi tanaman ini target kita di jangka pendek dari 12 unit yang akan kita bentuk nanti. 12 unit ya.
yang akan kita bentuk nanti di 12 kecamatan. Tetapi pada masa atau pada tahapan jangka pendek, karena keterbatasan waktu dan biaya, kami menyimpulkan dan disepakati bersama dengan teman-teman tim kerja saya, dan tentu saja atas restu dari coach, dari mentor. Untuk sementara kami membentuk dulu di 2 kecamatan dengan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut menjadi sentra produksi tanaman pangan kita, yaitu padi sawah, yaitu di kecamatan Komodo dan Lembor. Alhamdulillah saat ini sudah terbentuk 2 unit klinik proteksi tanaman itu, yaitu klinik proteksi tanaman Kopetao Komodo, dan yang kedua klinik proteksi tanaman Kopetao Lembor. Lokusnya, kantornya itu sementara itu di kantor BBP Komodo dan Lembor. Jadi teman-teman kepala BBP mengapresiasi dan memberikan ruang kepada Pokja nanti pengelola klinik proteksi tanaman ini untuk bekerja di situ. Bahkan saat ini kita sudah memasang papan informasi di 2 lokasi tersebut, di BBP Komodo dan BBP Lembor. Kemudian kami lanjutkan bahwa karena menyadari keterbatasan tenaga terkait dengan kelompok kerja pengelola klinik proteksi tanaman ini, maka untuk sementara kami coba koordinasi dengan bidang penyuluhan, kemudian para koordinator BPP 2 tersebut tadi, bahwasannya untuk sementara pengelola klinik proteksi tanaman nanti selain POPT kecamatan, kita akan melibatkan petugas pertanian lapangan atau penyuluh pertanian lapangan berdasarkan rekomendasi dari koordinator BPP yang punya kualifikasi pendidikan tentang hama dan penyakit, atau sekurang-kurangnya teman-teman PPL ini pernah mengikuti bimbingan teknis terkait hama dan penyakit. Karena terkait dengan penanganan hama penyakit ini satu pengetahuan yang sangat unik dan butuh pendalaman. Jadi bukan ujuk-ujuk Jadi dia seperti dokter lah. Saya menganurkan begini terakhir. Klinik ini sama seperti puskesmas. Makanya saya juga pikirnya begitu. Sama seperti puskesmas. Jadi tempat masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Klinik kesehatan. Klinik kesehatan. Kalau ini bagaimana? Mimpi besarnya klinik ini nanti, mimpi besar kami, mudah-mudahan Allah meridhoi bahwa klinik ini menjadi wadah, pusat konsultasi, baik petugas, masyarakat atau petani atau pelaku usaha pertanian lainnya, yang mengalami masalah terkait dengan tanamannya. Jadi itu tujuannya. Tujuannya. Jadi keren. Ibu bapak petani atau pelaku usaha tani lainnya yang punya masalah dengan tanamannya, terutama yang berkaitan dengan serangan UPT atau hama dan penyakit, silakan mereka berkonsultasi dengan petugas kami yang ada di klinik. Tadi petugasnya sudah berkesudahan. Alhamdulillah kemarin setelah klinik ini kita bentuk, kemudian kita buka, kemudian
kita lakukan pelatihan kapasitas, ya, pelatihan peningkatan kapasitas SDM Pokja pengelola klinik proteksi tanaman ini atau petugas-petugas yang ditunjuk tadi. Kita sudah latih selama kurang lebih 1 hari di Lembor dengan di Komodo ya. Dan pelatihnya waktu itu beliau boleh dibilang ahlinya lah, dokter, koordinator POPT Kabupaten Manggarai Barat, beliau staf kami di kantor. Sebagai narasumber atau fasilitator itu Bapak Vitalis Anselmus Subur SP, biasa dipanggil sehari-hari itu Fitku. Nama kenalnya beliau. Saya tentu berharap juga kalian suatu saat nanti panggil beliau untuk mengikuti podcast ini karena beliau sangat mendalami betul terkait dengan soal hamalan penyakit. Bicara terkait hama penyakit pertanian ya. Untuk di Komodo sendiri, terakhir ya, Pokja pengelola proteksi tanaman ini, kepala kliniknya ada, kita kan sudah buat struktur kelembagaannya. Tetapi memang sementara kelembagaan klinik yang kami bentuk ini instrumennya berupa keputusan kepala dinas. Kepala dinas saat ini klinik ini untuk sementara, yang insya Allah nanti bukan mudah-mudahan tidak ada hambatan. Tanggal 9 ini kita akan launching ya. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 9 Desember 2021. Dan saya nanti di kelompok tani Faza Harapan, Bulan Baik Lampung, Labuan Bajo. Mudah-mudahan tidak ada hambatan. Ini konsep kita seperti itu. Saya ulangi ya, bahwa saat ini klinik proteksi tanaman untuk Kecamatan Komodo dan Lembor itu sudah ada. Dari kepala kliniknya untuk Kecamatan Komodo ini itu langsung dikepalai oleh POPT Kecamatan Komodo, dalam hal ini Pak Vitalis Anselmus Subur sendiri. Jadi beliau ini selain koordinator POPT Kabupaten, beliau juga merangkap POPT Kecamatan Komodo, dan dialah nanti yang akan menjadi kepala klinik di Kecamatan Komodo ya. Kemudian di bawahnya ada yang istilahnya narasumber ya, kita belum sebut ahli ya. Karena ya, ketika kita sebut ahli, tahapan yang sangat panjang sekali. Jadi nanti ada istilah itu narasumber hama penyakit sektor tanaman pangan, kemudian narasumber hama penyakit sektor tanaman hortikultura, dan nanti ada narasumber hama penyakit sektor tanaman perkebunan. Kemudian nanti ada tenaga administrasi atau pelaksana yang setiap waktu yang sesuai dengan jadwal nanti akan dibuat itu beliau sudah baik di kantor. Dan untuk Komodo itu ada nanti dibantu oleh Pak Tarsi Tuan Reja, kemudian ada nanti Pak Ahmad Kasim, kemudian nanti ada Ibu Ermilida Karaya dan Pak Hieronymus Ejoma. Jadi teman-teman itulah nanti yang akan menjalankan peranan fungsi di klinik proteksi tanaman Kopetau Komodo di Komodo. Sedangkan di Lembor, kepala kliniknya adalah POPT Kecamatan Lembor, yaitu Pak Valentinus Asar, kemudian dibantu oleh Pak Kongradus Jabur, kemudian Pak Stefanus Jahama, Pak Hubertus Habur, dan Pak Sylvester Nagor. Jadi alhamdulillah ya, setelah kliniknya kita bentuk, kemudian kita angkat, kita tunjuk Pokja pengelola klinik, dan kemarin kita sudah lakukan uji coba ya. Jadi kemarin setelah pelatihan peningkatan kapasitas SDM Pokja terkait dengan hama penyakit, kemudian kita padukan dengan uji coba klinik di lapangan ya. Kemudian juga kemarin kita sudah buat sebenarnya tahapan tadi pembuatan service center pelayanan. Jadi kita sudah punya nomor kontak ya, nomor kontak di dua klinik ini langsung oleh kepala sendiri. Bahkan metode yang kami terapkan di klinik ini nanti ada 2 metode pelayanan kita. Jadi bisa dalam bentuk luring, bisa juga dalam bentuk daring. Itu sudah kami buat, dia punya standar operasional prosedur, atau mungkin kita sudah bentuk skema alur pelayanan klinik.
Jadi petani atau kelompok tani yang mengalami ya masalah dengan pertanamannya, apakah itu tanaman pangan, baik padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalan, porang, talas, dan komoditi lainnya. Demikian juga dengan tanaman hortikultura, baik sayur daun, serbuah maupun umbi-umbian, bawang merah, cabai, semangka, melon, dan lainnya. Demikian juga dengan perkebunan, apakah kakao, kopi, jambu mente, pala, kemudian vanili. Jadi kita sudah punya klinik. Jadi manakala ada ibu bapak petani atau pelaku usaha pertanian yang mengalami masalah terkait dengan hama dan penyakit, silakan berkonsultasi. Bisa melalui telepon dengan nomor yang sudah kami nanti akan sampaikan kemudian. Sudah di papan nama itu kita sudah buat. Bahkan saya sudah minta kepala klinik atau admin nanti kita membuat service center itu buat satu WA group. WA group. Bila perlu petani atau ketua kelompok tani diajak dimasukkan di grup itu sehingga nanti masuk ke grup. Jadi setelah di samping petugas apakah penyuluh atau PPT, maka tidak kalah penting adalah bapak ibu petani yang punya nomor bisa konsultasi langsung. Jadi mereka cukup kirim foto di lapangan, foto terkait dengan tanaman yang rusak karena mungkin ada serangan hama penyakit, langsung kirim ke WA group dengan solusi obatnya semuanya. Nah, petugas kami nanti akan mendiagnosa, mengidentifikasi. Setelah itu baru dikirimkan hasilnya ke grup atau ke nomor yang bersangkutan. Langsung japri pribadi bisa. Jadi ada permainan digital di sini. Jadi prinsip dasar klinik ini kan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada petani. Jujur saja karena selama ini pelayanan kita masih terpusat di kabupaten. Dengan keterbatasan petugas lapangan kita POPT ini, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Untuk saat ini existing kita itu hanya ada 6 orang. Idealnya harus 13 orang. 12 di lapangan, 1 di kabupaten. Nah, saat ini yang tersedia baru 6 orang. Sehingga memang ada beberapa kecamatan yang belum ada petugas POPT-nya. Sehingga kita memaksimalkan peran dan fungsi dari teman-teman penyuluh. Gitu. Menarik tadi itu Pak Ahmad. Ini kan bicara terkait dengan digital Jadi ada masyarakat, contoh lah, masyarakat kirimkan foto foto misalnya padinya rusak apa, hama atau penyakit apa, kirim. Nanti ada tim di klinik itu yang akan melakukan melakukan diagnosa Setelah melakukan diagnosa baru dia kirimkan lagi. Bicara terkait itu tadi misal ini tadi kan ada klinik pertanyaan Pak Ahmad sendiri. Nanti ada masyarakat yang laporkan kirimkan gambar kena penyakit atau hama nanti ada tim dari Pak Ahmad sendiri di klinik itu yang akan melakukan diagnosa Setelah diagnosa baru dikirimkan hasilnya ke WA group ataupun japri secara pribadi ke orangnya. Ada tidak rencana nanti Pak Ahmad semacam membuat situs website sendiri yang nantinya masyarakat ini tinggal login khususnya untuk pertanian tinggal login ke website. Setelah login nanti dia kirimkan gambar dengan keluhan penyakit apa gambar, nanti secara otomatis didiagnosis. Nah, tapi dari master web sendiri sudah disiapkan oleh klinik itu sendiri bahwa ini dengan penyakit ini dia punya penyakit apa, solusinya atau diagnosisnya seperti ini. Ada tidak rencana begitu nanti ke depan? Baik, karena ini kan sekarang era digital tentu semuanya harus berbasis digital kira-kira seperti itulah. Betul. Terima kasih atas idenya. Sesungguhnya memang kita sudah berpikir sampai sejauh itu. Bahkan itu sudah menjadi agenda kami. Tetapi memang ini kan butuh biaya juga, butuh anggaran.
karena memang itu pentahapan yang saya sampaikan tadi itu ada 3 tahap: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Mungkin saya coba jelaskan kembali soal itu tadi, soal mekanisme atau alur pelayanan ya. Jadi memang selama ini pelayanan kita itu berbasis satu pintu, yaitu di kabupaten. Padahal penanganan OPD membutuhkan kecepatan dan ketepatan, ya. Karena kalau kita terlambat saja, maka itu berdampak luas terhadap serangan yang ada di lapangan. Nah, alhamdulillah ya, setelah kemarin kita lakukan uji coba klinik dan dibuat dia punya service center, banyak sekali laporan yang masuk di kami di grup itu. Berarti sudah dibuat di Lembornya tersendiri, yaitu grup grup Kopetau Lembor, kemudian Kopetau Komodo, sehingga petani atau kelompok masyarakat yang mengalami kerusakan tanaman akibat serangan OPD, mereka bisa langsung telepon, bisa juga video call dari lokus lokus serangan, atau bisa mereka ambil gambar langsung kirim. Kemudian teman-teman di Pokja untuk sementara ini masih yang berjalan ini, itu masih POPT dan kepala kliniknya mencoba menganalisa, mendiagnosis jenis hama dan penyakit yang ada di gambar yang dikirim oleh petani. Manakala gambar yang mereka kirim itu tidak terbaca dengan baik, maka POPT kami melakukan peninjauan lapangan untuk mengecek di mana spot itu sumber serangan yang dikirim oleh petani atau kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan serangan OPD tadi. Nah, saat ini di kantor kami memang sudah kami sediakan barang persediaan berupa obat-obatan atau pestisida ya untuk penanganan. Di kantor untuk sementara masih di kabupaten sesuai dengan SOP kami. Nah, kedepannya target kami mulai di Januari tahun 2022 barang persediaan yang ada di kantor itu sebahagiannya kita simpan di 2 klinik ini. Didistribusikan. Tentu nanti kita buat dia punya perangkat sehingga nanti kita tidak disalahkan pada saat nanti diaudit oleh teman-teman BPKP maupun inspektorat. Nah, kita buat dia punya perangkat aturannya sehingga tidak disalahkan. Terkait dengan soal alur atau mekanisme pelayanan klinik proteksi tanaman Kopetau, selama ini itu tadi pelayanannya satu pintu di kabupaten, tapi nanti dengan kehadiran 2 unit klinik ini, maka pelayanan kita kepada masyarakat semakin dekat. Bahkan mimpi besar kita ya, metodologi pelaporan nanti berbasis online atau website mungkin ya. Itu rencananya sehingga nanti untuk 2022 kita akan membuat nanti semacam instrumen yang lebih kuat, lebih mengikat. Ya, tidak hanya turunannya tidak hanya berupa keputusan kepala dinas, tapi melalui peraturan Bupati Manggarai Barat. Sehingga nanti di sana di poin-poin nanti yang ada di pergub itu bicara tentang soal struktur kelembagaan klinik proteksi tanaman, kemudian nanti soal sumber daya dan soal prasarana dan sarana pendukung lainnya, sehingga lembaga klinik ini benar-benar berperan secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang membutuhkan. Lebih jauh dari itu bahwa kita memang bermimpi bahwa metode pelaporan tidak lagi harus bersifat offline, tapi juga harus online, sehingga prinsip dasar dari penanganan OPD itu kan ada 6 tepat. Jadi dia tepat waktu, tepat sasaran, tepat dosis, tepat cara pengendalian dan tepat lainnya. Bayangkan bahwa kalau pola pelaporan masih bersifat offline, sementara di lapangan tingkat serangannya
semakin luas, itu berdampak pada risiko kehilangan hasil atau dalam bahasa teknisnya itu busuk, itu gagal panen. Itu. Jadi saya berterima kasih sekali ya. Mudah-mudahan nanti mimpi terkait dengan pembuatan website itu, sehingga semua kelompok tani yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini itu sudah terconnecting di website itu, tercover semua. Bahkan kemarin memang kita sudah berencana semacam buat link ya melalui Google Form itu. Memang belum matang ya. Mudah-mudahan nanti sebelum tanggal 26 Desember ini sudah dibentuk itu link, sehingga nanti semua petani bisa akses di link itu, sehingga nanti di link itu kita mengcover semua kelompok tani kurang lebih 1.700-an yang ada di Manggarai Barat. Kemudian kelompok tani kita sekarang ada 1.700-an sekian lah kelembagaan petani kita. Kemudian nanti di Google Form itu juga nanti mungkin itu tadi kita akan tampilkan semua jenis hama ini, kemudian jenis penyakit ini, sehingga nanti ketika nanti petani A atau kelompok tani A menyampaikan laporan melalui itu, dia bisa melihat, apakah gambar ini cocok dengan yang ada di lapangan. Tinggal dia klik. Nah itu mimpinya. Mudah-mudahan ini bisa kami selesaikan nanti. Dalam waktu dekat. Saya memang kemarin minta bantuan dengan Pak Burhanuddin, Pak Yusuf Burhanuddin. Beliau juga sangat memahami betul tentang IT ini. Ya mudah-mudahan nanti beliau ada waktu sehingga saya bisa selesaikan itu. Toh kalaupun tidak, mungkin nanti itu saya masuk pada tahap jangka menengah. Jangka menengah. Jadi prinsip kerja kita adalah cepat dan tepat. Jadi memberi tepat ya. Jadi tidak hanya soal cepat, tapi juga harus tepat ya. Apalagi cepat kalau juga tidak tepat. Jadi harus cepat tapi tepat dan akurat hasilnya. Sehingga keberadaan lembaga klinik proteksi tanaman ini itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama ibu bapak petani kita. Jadi itu pekerjaan jangka pendek yang harus kami pertanggungjawabkan nanti pada saat presentasi akhir. Dan nilainya ini 50%. Presentasi nilai kita 50%. Jadi tahapan-tahapan yang kami lakukan di jangka pendek ini, saya betul-betul mengikuti secara serius dan sungguh-sungguh, dan saya kumpulkan semua buktinya. Terus terang Klien Hamid, di rencana kita di jangka pendek ini, kalau nanti tidak ada hambatan, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa klinik ini secara resmi nanti akan di launching tanggal 9 Desember. Saya terus terang merasa bersyukur ya terkait dengan launching nanti. Saya akan bermitra dengan Panah Merah di bawah Yayasan Bina Tani Sejahtera. Jadi nanti mereka akan fasilitasi terkait dengan soal akomodasi peserta. Sebelum itu Pak Ahmad, rencana launching itu apakah masing-masing lokasi klinik atau di satu titik? Tidak, karena ini sifatnya launching, nanti kita satukan saja. Mungkin nanti dari Lembor kita hadirkan perwakilan ya, mungkin kepala kliniknya nanti dengan BPT kita undang, karena ini terkait dengan biaya dan juga mungkin cuaca ya. Dan cuaca saya lihat beberapa hari terakhir ini curah hujan cukup tinggi, cukup lebat. Sehingga sebagian teman-teman tetap mereka standby di lapangan. Manakala ada laporan serangan kerusakan tanaman akibat hama dan penyakit di lapangan. Biasanya pada musim penghujan begini tingkat serangan penyakit itu lebih tinggi dibandingkan dengan hama, itu karena pengaruh sendawan dan lain sebagainya. Jadi itu